Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kadang orang yang kelihatannya biasa aja, kayak kura-kura gitu, malah bisa sukses banget dalam jangka panjang, dibandingin sama mereka yang mungkin, ya kelihatan super cerdas dari awal, si kelinci lah istilahnya. Pertanyaan bagus itu, dan relevan banget ya. Hari ini kita coba bongkar nih bab 7 dari buku The Intelligence Trap. Fokusnya ke Richard Feynman yang dapat Nobel Fisika itu. Oh, Feynman? Iya, iya. Nah, yang menarik, IQ-nya itu cuma 125. Kalau pakai standar studi Terman yang terkenal itu ya nggak masuk kategori jenius, gitu. Jadi apa dong rahasianya? Betul. Nah, misi kita kali ini ya pengen mengungkap itu. Apa sih sebenarnya yang bikin orang bisa belajar efektif dan sukses terus-terusan, ya, di luar IQ semata? Mungkin ada insight nih buat Anda semua para pembelajar yang selalu penasaran. Yuk kita gali lebih dalam. Kita mulai dari Feynman dulu deh. Sumber kita ini nyebutin, meskipun IQ-nya 125 dan katanya dulu agak susah gitu ya belajar sastra atau bahasa asing, tapi rasa ingin tahunya itu loh, udah gede banget dari kecil. Dia sampai bikin lab sendiri di rumah, belajar kalkulus, trigonometri, gitu-gitu. Dari buku bekas loh. Terus gabung klub fisika juga. Nah, itu dia. Rasa ingin tahu itu yang jadi kayak mesin penggeraknya dia seumur hidup. Dan nggak cuma fisika doang loh, dia sampai belajar genetika, melukis, terus bisa bahasa Portugis, Jepang, bahkan baca hieroglif Maya. Gila ya? Wah, banyak banget ya. Iya, ngamatin semut, main drum bongo, reparasi radio, bener-bener beda sama beberapa jenius Terman yang potensinya malah nggak maksimal gitu. Buat Feynman, kayak judul bukunya The Pleasure of Finding Things Out, ya hadiah terbesarnya itu, ya seneng ya nemuin hal baru itu sendiri. Kesenangannya itu ya. Betul. Kegigihannya juga kepake banget pas dia investigasi bencana Challenger itu kan. Kelihatan banget di situ. Oke, oke. Jadi rasa ingin tahu Feynman ini emang luar biasa ya. Tapi sumber ini kan juga nunjukin ada faktor lain ya. Faktor mental gitu. Yang mungkin ngejelasin kenapa rasa ingin tahunya bisa terus subur dan jadi hasil nyata gitu kan. Tepat sekali. Nah, ini nyambungnya ke konsep growth mindset atau pola pikir bertumbuh yang dipopulerkan sama Carol Dweck. Intinya sih keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangkan. Lewat apa? Ya lewat dedikasi, kerja keras, bukan sesuatu yang udah paten dari lahir yang namanya fixed mindset itu. Oh, jadi cara kita mikir soal kemampuan diri sendiri itu ngaruh banget ya ke cara kita hadapi tantangan gitu. Banget. Gede banget dampaknya. Risetnya Dweck yang katanya terinspirasi pengalaman dia pas SD di kelas yang duduknya diatur berdasarkan IQ. Oh ya? Iya, itu nunjukin perbedaan yang wah jelas banget. Orang dengan growth mindset itu cenderung suka tantangan, nggak gampang nyerah kalau gagal, ngelihat usaha itu ya jalan buat jadi bisa, terus belajar dari kritik. Nah, sebaliknya yang fixed mindset itu ya cenderung hindari tantangan, takut gagal kan, gampang nyerah, ngelihat usaha keras itu malah kayak tanda nggak mampu gitu, terus malah ngerasa terancam kalau lihat orang lain sukses. Wah, beda banget ya cara pandangnya. Bahkan aktivitas otaknya aja beda pas dapat feedback negatif. Yang growth mindset fokus ke oke ini info buat perbaikan. Kalau yang fixed mindset lebih ke aduh egoku keserang nih, gitu kasarnya. Dan ini kayaknya cocok banget ya sama Feynman. Di pidato Nobelnya aja dia cerita terbuka banget soal perjuangannya, soal jalan buntu, kesalahan-kesalahan dia pas proses nemuin sesuatu. Iya, dia nggak nutut-nutukin blind alleys atau ide awal yang keliru. Itu menunjukin banget growth mindset yang asli kan? Oke. Nah, terus kenapa nih kombinasi rasa ingin tahu sama growth mindset ini jadi paket yang kuat banget gitu? Ada hubungannya sama hal lain nggak? Ada. Sumber ini ngaitin ke kualitas lain juga. Misalnya nih ya, ada studi dari Kahan yang nunjukin sesuatu yang agak mengejutkan. Ternyata rasa ingin tahu itu bisa ngurangi polarisasi politik. Hah? Serius? Gimana tuh? Jadi orang yang rasa ingin tahunya tinggi itu lebih terbuka sama informasi baru. Bahkan informasi yang nantang keyakinan dia sendiri. Jadi nggak cuma buat belajar sains aja, tapi bisa jadi kunci buat dialog yang lebih sehat gitu. Wah, menarik banget ini. Jadi nggak cuma pintar, tapi juga lebih terbuka ya jadinya. Artinya ya kesediaan buat ngaku, oh iya saya mungkin salah. Atau wah saya perlu belajar lagi nih.
penting banget itu ya. Krusial. Karena tanpa itu kan susah ya belajar dari kesalahan atau masukan orang. Nah, ini persis kualitas yang dicari perusahaan kayak Google misalnya. Mereka nggak cuma lihat nilai atau IQ tinggi doang. Mereka cari orang yang, ya itu tadi, bisa belajar, mau ngaku kalau keliru. Jadi ini kayak paket lengkapnya si kura-kura yang tangguh itu. Pengen tahu, percaya bisa tumbuh, terus rendah hati buat terus belajar. Masuk akal banget sih. Tapi sayangnya nih sumber ini juga ada sisi sedihnya dikit lah ya. Katanya ngutip riset Susan Engel, rasa ingin tahu alami anak-anak itu seringkali nggak sengaja malah dipadamin, baik di rumah atau di sekolah. Oh ya. Gimana caranya tuh? Ya, bisa lewat hal-hal simpel kayak kurangnya pertanyaan yang diajuin ke mereka, atau sikap orang dewasa yang kurang dukung eksplorasi, atau mungkin suasana kelas yang bikin cemas gitu. Padahal kan itu fondasi penting banget ya. Waduh, sayang banget ya kalau gitu. Padahal itu modal awal yang bagus banget. Iya kan? Nah, jadi kalau kita tarik kesimpulan utama nih dari penelusuran kita di bab 7 ini, apa dong? Kayaknya sih kemampuan belajar yang efektif sama pencapaian jangka panjang itu yang nggak melulu soal kecerdasan bawaan si kelinci itu tadi. Justru kombinasi dari rasa ingin tahu yang nggak pernah mati sama pola pikir bertumbuh ala kura-kura kayak yang dicontohin Feynman itu, nah itu yang seringkali jadi penentunya. Iya, betul. Ini jadi bawa kita ke sebuah refleksi mungkin ya. Buat Anda yang dengerin, seberapa sering sih Anda secara sadar gitu ngasih ruang buat rasa ingin tahu di tengah kesibukan sehari-hari? Terus pas lagi hadapin kesulitan atau dapat kritik nih, reaksi pertama Anda itu gimana? Apa langsung ngerasa, wah citra pinter gue terancam nih? Atau justru ngelihatnya sebagai, wah kesempatan emas nih buat tumbuh? Jangan-jangan nih, dengan kita lebih ngasah sisi kura-kura dalam diri kita, potensi yang selama ini kita rasa, kayaknya segini aja deh, justru malah bisa kebuka lebih lebar lagi. Siapa tahu kan?